Hai, ketemu lagi dengan saya Hamidah Nurjamila. Apa kabar siswa-siswi hebat di seluruh Indonesia? Bagaimana keadaan hari ini? Semoga keadaan hari ini tetap sehat dan tetap bahagia ya. Masih di materi tentang ASEAN, tapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan iklim di negara ASEAN. Penasaran bagaimana cara menentukannya? Simak penjelasan berikut ini ya. Sebelum membahas bagaimana kita menentukan iklim di negara-negara ASEAN, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu perbedaan iklim dan cuaca. Ibu yakin adik-adik di rumah pasti sering mendengar ya kedua kata ini, iklim dan cuaca. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim itu rata-rata berdurasi 30 tahun. Sedangkan cuaca adalah kondisi atmosfer sesaat mulai menit, jam, hingga hari pada suatu daerah tertentu. Jadi sudah tahu ya perbedaan iklim dengan cuaca. Kalau iklim wilayahnya luas dan jangka waktunya panjang, sedangkan cuaca wilayahnya tertentu dan jangka waktunya pendek. Misalnya di Bandung cuacanya sedang panas nih, sedangkan di Jakarta itu hujan. Tetapi Bandung dan Jakarta itu memiliki iklim yang sama. Ada 5 jenis pembagian iklim. Yang pertama adalah iklim matahari, yang kedua adalah iklim Köppen, yang ketiga iklim menurut Chung Hoon, yang keempat adalah iklim menurut Smith-Ferguson, dan yang terakhir adalah iklim menurut Alderman. Nah, pada penentuan iklim di negara-negara ASEAN, kita akan menggunakan iklim berdasarkan matahari. Apa itu iklim matahari? Iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pembagian letak lintang akibat dari penyinaran matahari yang diterima bumi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa letak suatu negara berdasarkan astronomis itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letak lintang dan berdasarkan letak bujur. Maka, iklim matahari ini menggunakan letak lintang sebagai penentuan iklimnya. Nah, berdasarkan iklim matahari, maka pembagian iklim dibagi menjadi empat, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Suatu negara dikatakan beriklim tropis jika terletak di antara 23,5 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang utara. Adik-adik bisa lihat ya yang berwarna hijau. Sedangkan iklim subtropis jika suatu negara terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Sedangkan di belahan bumi selatan itu berada di 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Sedangkan iklim sedang, jika suatu negara terletak di antara 40 derajat lintang utara sampai 60,5 derajat lintang utara. Sedangkan di bagian selatannya terletak di antara 35,5 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Yang terakhir adalah iklim dingin. Iklim dingin jika suatu negara mempunyai letak lintang 60,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat kutub utara. Begitu juga yang ada di belahan bumi selatan. Jika letak lintangnya berada di 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat kutub selatan, maka memiliki iklim dingin.
Nah, berdasarkan pembagian matahari tadi, kita tentu mengetahui ya bahwa pembagian iklim berdasarkan matahari itu ada empat, ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Dan berdasarkan iklim matahari, tentu kita sudah mengetahui bahwa negara kita, negara Indonesia itu memiliki iklim tropis. Tapi, tahukah adik-adik mengapa Indonesia beriklim tropis? Simak penjelasan berikut ini ya. Indonesia beriklim tropis karena kita ketahui bahwa letak-letak lintang Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Tadi sudah kita ketahui, sudah kita bahas juga bahwa jika suatu negara berada di 23,5 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang utara, maka negara tersebut memiliki iklim tropis. Berdasarkan iklim matahari dan berdasarkan letak astronomis negara ASEAN, maka negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis, kecuali negara Myanmar yang memiliki dua iklim, yaitu tropis dan subtropis. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Myanmar memiliki dua iklim? Komen di bawah ini ya. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembahasan materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.